Yahweh, 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 Yahweh. Semangat ya Bapak Ibu. Barusan ini tidak salah karena nyambung benar dengan temanya sebetulnya. Ya, saya tuh setahun ini sudah menyiapkan sekian tema parenting. Tapi saya minta Roh Kudus menunjukkan apa sequence berikutnya dan berikutnya. Ya, tadi saya bertalensius sedikit. Tidak ada gerakan sama sekali. Karena tanda-tanda hidup yang terbesar dan yang terpenting apa? Kalau ada gerakan, ada vibrasi. Ya kan sudah belajar semua ya tentang law of vibration. Nah itu. Semua yang mati tidak ada gerakan, istilah Jawanya ngempel, ketika dihembuskan napasnya Yahweh. Pak Jameson pernah khotbahkan, kalau kita napas bunyinya apa Pak Jameson? Yahweh. Jadi kalau dikasih amplifier yang gede gitu ya kira-kira ya, akan napas kita Yahweh. Memang semua nyambung Bapak Ibu. Ya, jadi yang tidak gerak begitu Yahweh hadir jadi hidup. Haleluya, amin, puji Tuhan. Kita beri sorak-sorai. Nah, karena dari gerak ini timbul suatu pola-pola gerak. Ya, tadi saya amati pemusik, singers, WL, termasuk tim dancer, semua gerak dengan pola yang bagus. Nah, kira-kira kalau gerak seperti ini 100 tahun tetap terus, nggak ada yang lain, bosan nggak Bapak Ibu? Bosan pasti. Ya, coba Anda suruh giling beras terus gini, bosen. Nah, untuk itu ada timbul lagi kemudian sebuah ambisi. Ya, dari ambisi dilakukan timbullah apa? Inovasi. Nah, judul inilah yang saya ambil untuk nyambung tema yang dulu. Ya, Bapak Ibu masih ingat nggak tema-tema yang dulu apa? Parenting apa? Apa? Mental. Yang pertama dulu apa? Ingat? Nah, perlu dilihat lagi di YouTube ya, di refresh. Negosiasi, mental, terus komunitas. Ini terus nyambung ke inovasi. Ya, tadinya urutannya yang saya siapkan untuk setahun tidak seperti itu. Saya siapkan bahan, pokoknya saya minta Roh Kudus apa sekuensinya harus bagaimana supaya nyambung semua, klop semua. Ya, awal dulu saya pikirnya parenting iman nomor 1 dong, tapi Roh Kudus bilang lain. Negosiasi ternyata ya yang timbul ya. Saya hanya nurut aja. Ya, tapi sebelum saya nyambung lagi, coba slide yang sudah siapkan. Seperti biasanya setiap sebulan sekali kita mencoba merefresh judul-judul khotbah sebulan ya. Nah, kita ucapkan bersama agar kita hafal. Mulai dari ini yang bawah, tanggal 3 Mei 321, istilah yang salah dalam dunia iman kita oleh Pak Lukas ya. Kemudian tanggal 4 Mei yang sana, apakah Yesua merayakan Pesak bukan 14 Nisan? Ya. Berikutnya 321, etika beribadah yang berkenan. Lalu puasa yang benar. Slide berikutnya. Mulai dari ini 11 ya. Ya ini punya saya parenting ya. Mulai dari sini aja. 321, buta menuntun orang buta. Lalu 17 Mei, musuh terberat yang harus ditaklukkan. Terus berikutnya
Amin ya. Terus yang berikutnya kesempatan, your last chance. Chance ya. Oke, terus mulai dari sini ya berarti ya. 24 Mei. Apa judulnya? 321 hambatan. Lalu yang khotbah siapa? Ya, Kak Son ya. Saya tuh lupa. Saya tuh udah nyiapkan week ribu. Saya pakai gini terus saya ngomong anti mainstream gitu. Ketinggalan week saya. Ya wis lah. Tak cerita aja ya sebagai bentuk visualisasi. Ya. Terus yang berikutnya hancurkan ini sumber bencana dan penyakit. Lalu generasi yang hancur, bagaimana nasib orang tua yang membiayai anak. Terus siapa yang ditemui oleh dukun di oke. Yang kemarin pagi belum saya upload karena ini buatnya sebelumnya ya. Jadi yang paling terakhir sehari sebelumnya saya nggak mampu karena saya biasanya sudah buat dan Sabtu pagi saya banyak aktivitas, tidak mungkin ngupload lagi. Oke. Nah, tapi yang kemarin judulnya apa? Yang khotbah siapa? Papi Lukas. Ya? Ya. Yang lain ada yang dengar tadi? Judulnya lupa semua gitu. Ya, jadi intinya otoritas ya otoritas, tapi kalau otoritas ngawur boleh tunduk atau enggak? Enggak, karena kita jadi konyol. Ya, nah, bentar saya butuh kepean sedikit ini. Ya, oke. Jadi tanda paling sah, paling valid untuk orang hidup adalah bergerak. Karena dalam gerak itu ada vibrasi sekecil apapun, ada getaran ya. Dan getarannya misalnya tadi saya dengar ada singer yang pakai suara dua ya. Ada ya, Anda dengar? Cuma yang kurang jelas sedikit, nanti mungkin pas latihan lebih di setel lagi. Nah, ada suara satu, ada suara dua. Getaran satu, getaran dua, timbul kalau dua jadi satu, timbul apa? Resonansi. Ya, bukan resonasi loh ya, resonansi. Ya, itu adalah dua getaran yang dijadikan satu, timbul sesuatu efek lain. Nah, ini pentingnya. Kalau resonansinya itu selaras semua, jadi efeknya indah. Itu yang dikehendaki Bapak Yahweh. Dalam kehilat juga sama. Kita butuh gerakan-gerakan satu persatu tapi beresonansi bersama. Itulah yang dikatakan bahwa Bapak Yahweh bertahta di atas pujian. Seneng banget. Coach Jameson pernah ngomong, Om Peter kayak apa ya, nek besok kita dan malaikat itu muji. Pernah tak tunjukin video yang bukan pecah suara 3 atau 4 tapi 18 ya. Belum besok mungkin ya 1 triliun suara, kayak apa merinding ya, di surga berarti merinding terus ya. Karena getaran itu juga bikin merinding ya. Oke. Nah, getarannya setiap orang, setiap suku juga beda ya. Kalau kita di Jawa Tengah agak kalem ya, begitu Coach Jameson yang maju sini ada haleluya saudara gitu, kira-kira gitu. Getarannya 5 kali lipat gitu. Jeruannya sama. Kita juga di dalam juga meledak. Tapi yang dikeluarkan kebiasaannya berbeda-beda. Ya. Nah, itu berbeda-beda. Jadi getaran pun juga ada banyak hal. Ya. Terus menimbulkan suatu ambisi dan inovasi. Contohnya apa yang diinovasikan? 4 bulan atau 5 bulan yang lalu ya Pak Lukas waktu stroke, 4 bulan ya, 4 ke 5 ya kira-kira ya. Nah, setelah
Papi Lukas mengalami sesuatu, terus begitu yang dimulai apa? Inovasi kesehatan. Bahkan sedikit kalau saya lihat saking ekstrimnya revolusi kesehatan. Ya, yang tadinya jarang gerak, makannya sedikit, tidurnya sedikit, dirombak total. Itu enggak mudah loh, Bapak Ibu. Kalau enggak punya tekad yang kuat, enggak akan bisa. Tidak akan bisa. Kalau orang cuman ya wis, guys, ojo macem-macem. Sing penting ngono yus ngono, terserah Bapak Yahweh, enggak akan bisa. Karena kita diberi kuasa, mulut kita juga mencipta. Kita harus seperti tadi ya, diciptakan. Ini kan karangannya satu tim, baik tarian maupun nyanyian. Ini nyanyian karangan sendiri, Pak Andre yang ngarang ya. Nah, beri tepuk tangan pada mereka semua lagi ya, untuk Bapak Yahweh tentunya. Jadi ada suatu inovasi. Bayangin kalau kita gerak terus sendiri, bosan Bapak. Ya, saya lihat ada revolusi dan inovasi dari kesehatan yang Papi Lukas adakan. Saya lihat video pendek Papi Lukas walaupun dalam ruangan panjang lari, pas video gembrobios. Tapi ya jadinya hari ini, karena pada hari yang sama ada temennya teman saya juga stroke, sama, cuman beda jam. Maaf, sudah berpulang. Itulah bedanya. Ya, mungkin kadang-kadang saking nekatnya mungkin Bu Esther Lukas mungkin hati-hati kurang sedikit, saya tidak tahu ya. Sandiwara di dalam keluarga apa, bukan urusan saya, tapi yang saya lihat jelas Papi Lukasnya nekat gitu. Maaf ya Pak. Tapi hasil kenekatannya juga ada positifnya, asal tidak berlebihan. Itu inovasi, saking ada ambisi dan ngerti karena ada law of vibration. Terus vibrasinya dicocokkan jadi law of correspondence, ya, sama di alam semesta dan alam sini korespondensinya sama. Itulah yang dinamakan sekehendak Bapak Yahweh, sama. Yang kita minta disetujui itu correspondence, baru hasilnya law of attraction, yaitu berupa apa? Ada gaji, ada apa? Rezeki. Rezekinya apa? Dalam hal ini kesehatan. Nah, saya tahu dengan merombak ini hatinya Papi Lukas pernah tak tanya, kepinginnya seperti apa Pak Lukas? Nek iso yo luwes seger luwes ya daripada saurungi loro. Bener ya? Doakan. Wah, ini revolusi ini, inovasi. Ya, inovasi itu tidak hanya teknologi mobil BYD yang nyemplung laut enggak apa-apa, tidak hanya itu. Kecil-kecil pun sudah, tadi juga sudah inovasi Bapak Ibu. Kita perlu inovasi, gereja perlu inovasi. Jangan cuman ya nyerah gitu ya. Terus biarkan kami miskin di sini, asal kaya di surga. Ya oke lah. Tapi masa gak ada usaha yang dinyanyikan sepanjang hidup gitu terus. Ya lemes. Gak bisa Bapak Ibu. Ya, saya juga ingat papi saya almarhum. Awalnya dia kerja ikut kantoran di orang apa perusahaan yang mimpin itu Romo 2, namanya Widerhaken sama Broederkeer ya, Widerkeer, orang Belanda sama orang Swiss. Kerja sama orang, kumpul-kumpul uang, lama-lama papi saya beli piano bekas. Nah, piano bekasnya setelah kerja sore sampai malam dotak-atik, lama-lama punya tukang, beli lagi. Dan kalau nggak salah dulu piano bekas yang pertama untuk nurunkan dari truk, karena dari luar kota itu aja nggak punya duit loh. Sampai ada tetangga namanya Wakme, dan foto di sini Makme, itu yang kayaknya minjemin atau ngasih dulu sehingga bisa turun ya. Nah, akhirnya inovasi terus. Apakah papi saya tukang piano? Tidak, tapi dia belajar. Ya, kayu ini lapuk, alternatifnya diganti kayu apa? Untuk kayu luar negeri kok nggak ada. Yang kira-kira cocok apa? Belajar terus, akhirnya ngerti, oh persamaannya ini walaupun mungkin kualitasnya 90%, enggak 100%. Lama-lama sampai punya piano bekas banyak, dan lama-lama
dijadikan agen besar dan sebagainya. Bahkan di Jawa Tengah ini toko-toko musik yang kuno-kuno itu rata-rata muridnya Papi, terus banyak juga yang kamu mau jualan piano, jualan alat musik. Om, enggak punya ini. Om tuh tanya kamu mau atau tidak. Jawabannya hanya tidak sama ya, tidak yang lain-lain. Yo hati kecil saya kepingin si Om. Aduh, kok hati kecil lagi, yo sak besare gelem ora. Begitu mau siapkan ruang tamu, ngomong sama keluargamu. Oh, di drop. Loh, terus gimana? Engkau nek payu kayak bayar gitu. Di drop loh. Dibuatkan toko loh. Itu Papi saya sampai seperti itu. Karena punya ambisi dan inovasi. Ya, era 90 awal saya mengawali toko itu dengan digital musik. Saya belajar digital musik mulai tahun 83. Tetapi ya ada hari sialnya juga, Bapak Ibu. Kenapa? Eranya kepagian. Sampai hari ini pun ternyata masih agak kepagian. Padahal waktu zaman tahun 83, 85 itu anak-anak SMP di kampung-kampung di Jerman sudah program musik. Tahun 2025 hampir masih tidak ada di Indonesia. Indonesia ini meh opo loh, saya bingung kadang-kadang. Kalau kita ke Cina, waduh, pelajar Cina itu cari inovasi terus. Kita cari apa? Warung dan kafe. Inovasinya ya negara maju memang kita ini. Yang maju perutnya. Bukan ininya sama tangannya, perutnya yang maju. Aku yesin rodok tak kempet ya. Ya, yang maju perutnya. Ayo mulai dirubah Bapak Ibu. Anak-anak mulai dirubah ya. Oh ya, saya lupa. Saya merombak khotbahan saya. Kalau dulu kan khotbah judul yang sama, kalau tidak selesai disambung sore ya. Nah, saya terus berpikir ulang. Yang sore itu lebih kasihan karena nggak mudeng yang pagi tahu-tahu di menceloki sambungannya. Terus saya, Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus itu bisa membuat kita lebih pandai loh, amin. Karena dia inspirator, ya. Kita diberi inspirasi, asal mengetuk pintu dibuka. Kalau minta roti dikasih ular gitu. Enggak ya, ya dikasih makan ya. Nah, saya akhirnya dapat ide. Jadi kalau minggu pagi itu nanti nyambungnya ya bulan depan minggu pagi lagi supaya mudeng. Yang sore judulnya beda, jadi mereka punya judul beda tapi nyambungnya sesama sore. Lah kalau yang pagi pengen belajar tema yang sore ya mohon buka YouTube-nya Kehilat atau Papi Lukas ya supaya tahu, karena temanya beda, belajarnya beda ya. Kalau enggak dibuka rugi karena enggak komplit, karena saya sudah merancang untuk setahun. Nggak tahu setahun ini selesai atau tidak, saya juga nggak tahu. Karena kadang-kadang waktu mempersiapkan lagi, ada ide lagi. Saya pikir dulu satu judul itu sekali khotbah selesai. Tapi ternyata kadang sampai 4 kali khotbah baru selesai. Pagi sore bulan depan pagi sore lagi baru selesai. Nah, karena kita ada ambisi dan inovasi ya, judul itu jadi tambah detail. Ya, kalau yang belajar sungguh akan ngerti sangat detail nanti. Ya, jangan-jangan ini kalau setahun bisa bikin skripsi. Berapa SKS saya nggak tahu ya. Nah, jadi inovasi seperti itu. Terus ya, sementara itu slide yang awal tolong. Ya, hari ini mulai belajar parenting inovasi dan pasti nggak selesai, saya sambung bulan depan ya. Terus slide kedua. Jadi awal selalu saya teorinya dulu ya. Habis itu saya mekarkan dari pengalaman, dari ide, dari macam-macam. Tapi ini yang obligatoris, yang akademis dulu saya berikan. Ya, apa itu parenting inovasi? Yaitu pola atau metode atau cara mengasuh anak agar mendorong dan mengembangkan
untuk mampu berpikir inovatif, kreatif, dan kritis. Agak panjang ya kalimatnya ya. Kalau Bapak Ibu nonton video lagi, mohon di slice. Jadi nanti jangan hanya mendengarkan saya mentah, karena kesan saya dan kesan Bapak Ibu beda. Misalnya adalah pola dan metode atau cara slice. Kira-kira opo itu? Nek dimangan enak pandak dan sebagainya. Di slice menurut versinya Bapak Ibu. Nanti lihat aja, kalau terbiasa berpikir seperti itu, pasti pinter. Pelan-pelan. Pasti tambah pinter dan tambah pinter. Itu pengasuhan anak misalnya. Oh, anak harus diasuh. Apa itu pengasuhan? Kalau perlu wong sekarang ada Google. Ada di setiap itu gratisan yang sudah nempel di WhatsApp apa namanya? AI-nya Meta, bisa tanya ya. Saya setiap hari mesti juga chattingan sama Meta dan sebagainya ya, yang pinter-pinter gitu, tapi kita harus kritis. Kalau ngawur tak bantai terus sampai bener ya. Contohnya bedanya Yesus sama Yesua. Oh itu sama, hanya kultur yang membedakan alih bahasa ini dan itu. Saya bilang, Anda ngawur, menurut saya itu tak kasih pertanyaan gini. Nah untungnya AI itu lebih emosinya lebih stabil dari kita. Karena kalau dia ngerti kita lebih benar, ya Anda benar gitu. Kalau kita yungkos, aku ngerti ngono, langsung ngeyel dulu manusia. Ya, oh Anda benar, gini. Tapi dalam jawabannya selanjutnya masih ada salahnya. Tak tututi lagi Bapak Ibu, sampai benar-benar AI-nya benar ngomong iya Anda benar seluruhnya, terus udah bilang gini selesai. Saya pernah, karena saya khotbah di sini, saya nyebut nama saya Kehilat Alefto Magelang. Meta AI ngomong apa? Saya pendeta gembala di Alefto Magelang. Kapan-kapan tak tayangkan, tak screenshot sudahan ya. Oh bukan. Nah, lama-lama tak benerkan. Yang gembalanya adalah Bapak Lukas Sutrisno. Oh ya Anda benar. Terus mereka ngecek toh mungkin toh. Terus tanya, acaranya ibadah apa? Gini. Masih salah. Enggak. Terus tak kasih apa, kalau Rebu, kalau ini, Sabtu sore ada youth, ada ini. Terima kasih atas informasinya. Terus disebut lagi, apalagi. Udah, Meta AI-nya lebih ngerti tentang Alefto. Tak didik Bapak Ibu. Jangan ngalah. Lah kita diberi, mosok Pak Peter gembala sidang yang maha besar di Alefto, kira-kira gitu. Ngawur. Kapan itu? Ya itu ciptaannya AI. Karena AI itu dididik karena dia hanya menyerap informasi, mengolah cepat. Untuk membuat AI itu mahal sekali loh Bapak Ibu. Kenapa? Seluruh dunia tanya dan detik itu juga langsung dijawab. Itu butuh big data. Nah saya 3 hari yang lalu telepon-teleponan sama teman saya yang kepengen bikin AI di Amerika. Itu ternyata butuh listrik gigawatt. Bukan megawatt lagi, gigawatt kalau AI-nya mau bener. Ya, teman saya ini sejak 5 tahun terakhir saya discuss nama Yahweh. Nah akhirnya karena dia scientist, itu masukan saya itu juga di bahasa sains kan, rumus matematika kan. Misalnya kekekalan itu infinity. Nah kalau bahasa matematika infinity itu apa? Ada rumusnya semua dan sebagainya. Ya Tuhan Yesus sifatnya gini itu dimasukkan. Nah ternyata dia sudah 19 tahun nulis tentang manusia dan sudah dapat 5.000 sekian halaman. Nah secara matematis dan saintis yang ditulis. Ya karena dia doktor untuk itu, dia sudah nulis itu lama. Nah sekarang dia punya cita-cita untuk membuat AI, tinggal uangnya aja nanti, atau ada yang sponsori enggak. Nah saya senangnya apa? Biasanya orang buat AI hanya mesin pencari yang cepat ditambahi sedikit intelligence. Nah kalau ini unsur Yahweh-nya tak suruh masukkan. Kalau suatu hari itu terjadi,
ada AI yang punya rule, jadi tidak liar. Dia juga bercita-cita, terima kasih masukanmu. Jadi AI ini nanti kalau misalnya diberkati Tuhan dan jadi, bukan AI yang nanti malah bunuh orang robotnya, tapi yang ngerti ketuhanan juga. Waduh, ini harus kita dukung ini, harus kita doakan AI ini. Saya tidak berani bocorkan dulu. Ya, dia ada website tapi belum selesai semua. Ya, jadi itu bukan mudah-mudahan lagi, tapi kita berharap doakan agar AI ini menjadi bukan hanya sekedar AI. Kalau AI itu singkatannya apa Bapak Ibu? Artificial Intelligence. Nah, kalau manusia inteleknya apa namanya? Buatan Yahweh ya. Kalau itu buatan manusia. Kalau kita yang buatan Yahweh, intelektualnya namanya apa? Bukan AI. Ada namanya. Mau saya kasih tahu? Mau? Minta permen. Sogoan. Namanya Authentic Intelligence. Apa? Yang keras Authentic Intelligence. Kalau yang buatan manusia namanya Artificial Intelligence. Nah, kalau AI yang unsur-unsur kemanusiaan dan ketuhanannya dimasukkan, ya lebih ke Authentic Intelligence. Itu yang dicita-citakan sahabat saya. Saya sangat dukung. Ya, kalau ada yang seperti itu. Karena kebanyakan maunya ya untuk menguasai dunia akhirnya, tapi tidak untuk memberkati umat manusia. Ya, kalau diterus-teruskan nanti di-ban ya, karena tadi malam Pak Lukas sudah nyekrol, ada berapa Pak yang sudah di-ban? 22 ya kalau tidak salah ya. Dulu kan berapa? 16, sekarang ternyata tambah lagi. Ya karena milik mereka ya jangan dilawan, kalau dilawan malah seluruhnya di-ban. Ya sudah, kita ngalah dulu. Ya, saya juga tidak bisa mendetailkan, karena kalau mendetailkan pasti ada kata-kata yang akan di-ban. Ya, eman-eman kalau saya bilang. Yang penting Bapak Ibu, saudaraku sudah ngerti maksudnya, apa yang dimaksud. Ya, jadi inovasi penting loh Bapak Ibu. Saya tadi malam ngomong sama Pak Lukas. Kenapa negara kita yang maju perutnya? Yang salah siapa? Yang paling utama yang salah siapa Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu? Siapa? Apa Pak Yakobus? Pemimpinnya siapa? Siapa yang jadi pemimpin? Wah, nggak nyebut nama presiden? Bukan. Yang dikenal Bapak Yahweh di Samayim, yang mimpin negara ini siapa? Anak-anak Bapak Yahweh dan mempelai Yesua, amin, yaitu gerejanya. Berarti kalau negara ini enggak maju atau cuma maju perutnya, yang salah siapa? Gereja. Saya ngeklaim itu. Ya, wong disuruh kenal Tuhan pencipta jengene sing asli we, ngotot sudah tahu tetap nolak, takut mangkoknya pecah kok. Mau negaranya maju, nehi mahara. Nggak mungkin. Ya, misalnya maju pun dengan sombong ya percuma. Maju kita enak di sini bakal masuk neraka kabeh, percuma. Ya, mulai yang benar dulu yaitu nama Yahweh, harus inovasi dan kita memperkenalkan itu. Ya, Bapak Ibu mau ke Magelang memperkenalkan teman-teman untuk mengenalkan Bapak Yahweh, sekalipun kadang kita akan diejek loh. Berani risikonya diambil? Ya, saya awal-awal nginjil juga ya sampai sekarang diejek banget, sering. Yang tadinya teman di Kehilat yang ayunan, wah sekarang kalau lihat saya kayak sinisnya minta ampun ya, karepmu. Saya apa? Iya, EGP ya, kata kalau ini bukan kata Pak Lukas tapi kata Pak Yakobus. Ya EGP. Ya, tapi kita tetap mengasihi mereka karena mereka dibelenggu. Ya, kadang-kadang ada yang ngomong, ya kasihan mereka belum dapat anugerah. Enggak, sudah diberitahu, itu sudah anugerah.
kok ngomong belum dapat anugerah, ditolak iya. Ya, oke. Slide kedua. Kelihatan enggak Bapak? Kelihatan ya. Yaitu prinsipnya apa? Mendorong kebebasan berpikir dan bereksperimen. Tadi buktinya dikasih patokan yang ketat tadi, karya-karya, 2 karya tadi, atau dibebaskan. Toh Jameson sama Koh Andre dibebaskan ya mereka ya. Geraknya tadi harus begini, kalau enggak pecot gitu ya. Enggak, dibebaskan. Ya, asal dalam kaidah norma-norma yang baik. Tadi juga saya lihat dari apa namanya dancer, kok bawa apa itu? Kayaknya kok kayak makanan enak gitu. Ya enggak ngerti itu jari yang ada lampunya. Tadi kelihatan enggak? Ada lampunya atau langsung di video. Ya, itu juga inovasi. Ya, jadi kalau itunya dicopot, ya jarinya peteng. Itu inovasi, ya. Silahkan dancer terus nambah terus. Ya, tadi ada yang gerakan gini terus dilempar sebentar, cek gitu, bisa seragam. Itu juga inovasi. Ya, kalau dulu saya lihat nggak ada gerakan itu, nambah. Inovasi itu tidak sama. Ya. Terus 2, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Nah, ini namanya kalau bahasa Inggrisnya, kalau kita belajar membaca ya reading comprehension, ya komprehensif. Jadi tidak hanya dibaca, dihafalke mati, ulangan dapat 100, 3 bulan lagi ngulangi lagi dapat 0 karena lupa semua. Tapi dipikirkan apa tuh yang saya baca itu, dianalisis, terus dikembangkan sehingga kita kalau ngomong lagi sudah tidak sama dengan yang kita baca, sudah nambah lagi. Ya, itu namanya inovasi. Kalau sama namanya burung beo sama plek ya, tidak inovatif, bahkan berkurang lagi. Wah, kalah sama burung beo. Burung beo itu kalau halo. Oke, nomor 3, menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong inovasi. Jadi harus kondusif. Kalau Bapak Ibu di rumah itu kalau nadanya tinggi ya dikurangi. Kadang kita tidak sadar Bapak Ibu, nada kita tinggi, ngomongan kita nyolot. Nah, itu tunjukkan itu, Dek. Ya, jarimu tadi yang nyala lah itu loh. Nah, yang tinggi, nah itu loh. Ya, tadi sudah ada inovasinya kecil. Oke, terima kasih. Nah, jadi tatanan di rumah tangga supaya anak bisa ada infrastruktur untuk berinovasi itu penting. Ya, kalau suasananya ngamuk terus, suasananya wah nggak enak terus, sumpek, hati sumpek, otak sumpek, mana bisa berinovasi? Tidak bisa. Karena inovasi itu butuh vibrasi yang bagus, resonansi yang bagus, baru timbul molekul-molekul sel-sel di otak ini baru nyamber kemana-mana. Nah, nyamber kemana-mana itu dapat ide artinya gitu ya. Nomor 4, mengajarkan konsep desain berpikir dan pemecahan masalah. Jadi ke arah problem solving. Kita tiap hari itu lihat masalah, tapi kita harus berpikir bagaimana memecahkan masalah ini. Makin hari dunia ini makin banjir. BYD sudah nyiptakan mau banjir, tenang, ya bisa di laut misalnya. Terus mobilnya, waduh lahan parkirnya mau parkir susah, parkirnya bisa segini, enggak usah gini. Itu namanya problem solving. Ya, kalau enggak salah saya dengar mobil BYD ini pernah dalam 1 hari itu menciptakan copyright sebanyak 480. Itu ada Hall of Copyright, itu gede sekali, ada plakat-plakat copyright hak cipta, ribuan Bapak Ibu. Itu nyelip. Dulu ada merek lain ya di Indonesia bikin pabrik. Nah, BYD tidak usah bikin pabrik di sini, diselip omsetnya sama yang bikin pabrik, sama-sama China, karena inovasi. Ya, kita diberi otak ternyata bisa. Wong ateis yang tidak nyembah sopo-sopo weiso. Lah kita tuh punya maha besar loh. Mosok nggak bisa? Ya, harus bisa.
Jadi Anda sudah pernah belajar ilmu kudu toh ya? Kudu iso, kudu pinter, kudu sehat, kata Pak Lukas ini. Ya, ilmu kudu ya. Kudu Yahweh ra entuk sing gelem laene. Itu ilmu kudu, Bapak Ibu. Ya, harus belajar ilmu kudu. Enggak bisa enggak. Selanjutnya nomor 5, membangun kepercayaan diri dan motivasi. Kalau PD-nya hancur, anak itu gimana Bapak Ibu? Hari-hari ini banyak anak perempuan yang tadinya Kristen, karena rumah tangganya hancur, dia lari pelarian, terus dipeluk oleh pria yang dari yang lain. Banyak sekali loh Bapak Ibu, banyak sekali. Kenapa? Ya PD-nya hancur anak-anaknya. Belajarlah sebelum kasep. Udah kasep kita hanya nangis buatin tok, mau apa-apa sudah kasep, piye ini caranya? Ya kadang diloakan pun susah. Kenapa? Ngeloakan manusia lebih susah daripada rezeki. Kenapa? Mereka punya kehendak masalahnya. Rezeki benda mati, duit benda mati bisa kita datangkan lebih mudah, lebih nurut. Tapi kalau manusia lebih sulit loh. Ya, next slide. Strateginya apa Bapak Ibu? Memberikan kesempatan anak untuk bereksperimen dan mencoba hal yang baru. Ya, contohnya anak-anak memanjat. Ya kalau perlu, kalau punya uang, belikan panjat dinding yang sudah ada pentol-pentolnya itu loh. Kalau enggak punya, bikin sendiri. Enggak bisa, cari teman yang tukang kayu. Ya, saya dulu tahun 2012 mendapatkan rekor muri, yaitu keyboard yang terbesar. Nah, terbuat dari kayu. Saya nyari workshop, susah Bapak Ibu, karena keyboardnya gede sampai sini, dari pojok sana kira-kira sampai sini. Lah, tukang kayu mana yang punya space segitu dan masih kerja lainnya loh, masih bikin lemari, masih bikin apa? Nek tak rebut untuk satu keyboard, tak kan yo ndak makan yang lain yang nggak bisa. Akhirnya saya dapat. Ternyata karyawan saya papahnya tukang kayu dan kebetulan halamannya gede. Ya sudah, membuatkan itu, tapi harus bisa dimain keyboardnya, harus bisa bunyi. Ya, tanggal 6 November saya resmikan keyboard itu di Mall Paragon di Semarang. Saya panggilkan Ahmad Dhani, tak suruh main, kita berempat karena gede, enggak bisa. Dapat muri akhirnya gitu ya. Nah, itu inovasi. Ya, kalau cuman gede tok, kabeh wong sugih iso. Tapi kalau bisa dimain, harus sedikit botak, kira-kira gitu. Ya, harus sedikit mikir artinya. Enggak apa-apa, rambut berkurang tapi ada inovasi. Daripada gondrong tapi enggak punya apa-apa misalnya gitu. Sorry yang gondrong, ini cuma saya botak terus kemaki gitu ya. Enggak. Ya, jadi kita harus membiarkan orang berinovasi. Oke, dulu saya tahun 2005 sama. Ya, saya sudah 40 sekian umurnya, pertama kali nyepeda. Baru 2 bulan sepeda saya ganti sepeda balap. Ya, balap itu kan rata-rata atlet sama bocah nom yang kuat gitu. Dan saya umur segitu, waktu itu perut saya juga gendut. Baru nyepeda awal, beratnya juga masih 87 waktu itu. Sebesar 2 meter saya ini loh. Ya, nah kenapa? Saya seneng lihat sepeda balap itu, dari macam-macamnya saya seneng sekali. Akhirnya saya ngomong sama orang-orang, saya mau promosi sepeda balap di Semarang. Terus ada namanya Mas Warno, itu montir paling top waktu itu. Mas Warno, ini sepeda saya yang karbon ini harganya mahal puluhan juta. 2 tahun lagi Semarang harus jadi kota sepeda balap. Kalau enggak PO sepeda ini. Inovasi harus ada nekatnya. Kalau enggak ditekati enggak bisa. Ternyata benar. Akhir 2007 Semarang adalah penjualan sepeda balap terbanyak se-Indonesia. 2008 saya dikirim ke Taiwan ikut konferensi 23 negara gratis. Itu inovasi Bapak Ibu. Siapa saya? Bukan dodolan sepeda, bukan atlet. Wong tua, botak, wetenge lemu, wani-wani nih.
Semua ada yang ngatur kalau kita mau. Amin. Bapak Ibu juga bisa mencipta loh. Cuman harus belief sistemnya dinaikkan. Apa itu belief system Bapak Ibu? Tonton YouTube-nya Pak Lukas Sutrisno, belief system nanti di YouTube pasti ketemu ya Pak ya. Pasti ketemu. Ya, itu dinaikkan belief systemnya. Karena kenapa Anda harus belajar di khotbah seluruhnya dari belasan tahun, sekitar 2000 judul khotbah ya, 2200, karena itu terkait semua. Law of keterkaitan. Ya, kalau Anda ambil satu tok, kok enggak jadi ya? Lah kaitannya hilang kok. Enggak jadi. Saya tuh sampai belajar sepeda, semua part namanya bahasa Inggrisnya saya hafal semua Bapak Ibu. Ada crank, ada stem, yang namanya stang itu namanya handlebar kalau resminya. Sprocket itu apa? Gear itu loh, yang banyak itu loh. Ya, ada sampai 10, ada yang 7, ada yang 12 dan sebagainya. Ya, kalau crank itu yang dibuat ini dulu pernah bolong, kena cranknya temen. Saya jatuh ngebrui, cranknya kraut gitu, bolong. Ya, terus ada top tube, ya, seat tube tuh yang belakang. Terus ada chain stay itu antara goesan ini sampai yang asnya roda belakang. Saya ngelotok semua Bapak Ibu. Dan cara ngukurnya saya juga tahu. Tinggi saddle yang ideal adalah dari selakangan pojok sampai pol sini dikali 0,86. Itu optimal. Saddle-nya harus tegak lurus pakai washer pass. Sampai tengahan goes itu sekian persennya, itu paling optimal. Seluruh atlet sedunia menggunakan resep rumus itu. Ya, kalau enggak efektif. Tenaganya hilang. Saya yang sampai apal begitu Bapak Ibu. Enggak cuma menggoes, pokoknya hihi, sepedaku larang, ya. Kalau itu kalau Minggu Car Free Day di Jakarta, ada yang naik Alphard, sepedanya yang ratusan juta diambil situ, terus gelar duduk, terus ada ini sama cemilan, nggo pamer sepeda toh, wetenge tetap jembling. Ada itu. Cuman pamer kalau sepedanya mahal, terus bulan depan ganti lagi yang ratusan juta, ada. Cuman untuk pamer, itu bukan inovasi, tapi inovasi. Ngapusi diri sendiri. Enggak, saya enggak mau seperti itu. Harus jadi berkat. Enggak bisa, ya. Kita kalau enggak jadi berkat rugi Bapak Ibu. Ya, karena kalau kita jadi berkat dan ada hasil, terus Bapak Yahweh bukan untukku, engkau yang memberi kembali ke engkau. Seneng Bapak Yahweh ini. Dilus-lus aku kira-kira gitu ya. Nah, terus nomor 2, dorong anak untuk bertanya dan mencari jawaban. Ya, dulu waktu punya anak bayi bisa mama papa, ya. Wah, di Amerika mama papa engkongnya di Jakarta misalnya atau di Magelang ditelepon, di video call. Mah, Pak, lihat cucumu sudah mulai bisa ngomong papa, senengnya minta ampun. Ngomong lebih banyak, terus diajak ke mall, mah itu apa? Mah ini apa? Pakai takon. Mama capek hari ini. Nah, itu melanggar yang nomor 2 ini justru. Ya harus sabar ya. Kalau misalnya pun ya ditunda, tapi jangan dilarang bertanya. Sering orang diam besok gitu, jangan. Nanti tak jawab nanti ya nak, gitu. Itu lebih baik ya. Anak PD-nya ndak hancur. Mau gitu Bapak Ibu? Ya, kadang kita kan ndak sabar. Kenapa kok ndak sabar? Karena ndak punya ilmu. Kalau tahu resepnya, ilmunya, misalnya bikin roti tawar seperti ini, bikin bolu kukus seperti ini, ya pasti jadi. Kalau enggak, jadinya apa? Lemung goreng. Enggak jadi karena enggak punya resep, enggak punya ilmunya. Ya, jadinya ngawur nanti. Oke, nomor 3. Ajarkan teknik brainstorming dan pemecahan masalah. Nah, ini kalau enggak diajarkan seperti ini, jadinya apa? Kalau brainstormingnya, jadi brainstorming itu kita ngajari ada satu masalah, kita bedah, yuk kita perdalam supaya ngerti permasalahannya,
masalahnya di slice. Terus habis itu per slice kira-kira jawabannya apa? Nah, kalau itu anak tidak dilatih seperti itu, jadinya apa Bapak Ibu? Itu loh, yang pernah dikhotbahkan kira-kira 2 bulan yang lalu sama Coach Jameson apa? Brain popcorn. Jadi brainnya bisa dimakan gitu ya, kayak popcorn. Ajur. Ya, jadi khotbah di sini itu saya senangnya apa? Terkait semua lu. Ya, saya yang tidak jemaat di sini aja tak pelajari kan. Mau khotbahnya Kak Theo sekalipun tak tonton. Oh Jameson, oh ini tak tambah, tak masukkan otak saya sebagai perbendaraan tambahan bagi saya. Karena saya juga butuh. Pinternya saya sama pinternya Papi Lukas sama pinternya Coach Jameson dan sebagainya berbeda-beda semua. Akhirnya saya karena tambahan, saya menjadi ciri diri saya. Coach Jameson khotbah ya cirinya beliau. Papi Lukas, Pak Yakub, Simeon dan sebagainya, ya sudah cirinya masing-masing. Kita bukan mengkopi. Ya, kadang merujuk ya, karena sudah dikhotbahkan ngoyo-ngoyo, sudah minta inspirasi Ruh Kodes, ora dinggo ya maneman. Saya remind ya, kanggo lho Bapak Ibu, ya terkait dengan tema ini juga dipakai loh. Jangan dibiarkan. Ya, ini semua jangan sampai sia-sia. Orang dunia mengejar, ada BYD, ada ini, ada itu, mengejar, kita masuk cuman mau pasrah, itu iman yang keliru. Pasrah ya pasrah, tapi pasrah itu aktif, bukan pasif. Ya, oke. Pak, saya wis tua, piye? No. Kan punya anak, punya cucu, ya dilatih. Ya saya nggak bisa latih. Dan ini ada YouTube dari 2.200 judul ini kan bisa untuk latihan semua. Oke. Terus gunakan teknologi dan sumber daya online untuk mendukung pembelajaran. Nah, jadi para orang tua, halo ibu-ibu, jangan cuman drakor berjam-jam, 2 jam ganti judul lagi, drakor lagi, atau sekarang juga dari Cina banyak yang bikin ibu-ibu nangis. Jangan dimakan yang gitu terus. Ya, cari sumber. Pak, aku kan wong bodoh, ra iso apa-apa. Yo awal ya mesti bodoh. Yang bisa loncat langsung pinter sih sopo, ndak ada Bapak Ibu. Mesti bodoh sih. Dari kelas playgroup dulu atau sekolah berangkang ya, kalau sekarang ada yang untuk umur 2. Lama-lama ya jadi profesor. Kira-kira profesor-profesor yang pinter tuh tadinya berangkang apa langsung pinter Bapak Ibu? Berangkang. Jangan malu kalau kita sekarang berangkang, tapi aku akan jadi profesor kecil besoknya. Amin. Bisa enggak? Ya kalau enggak gerak, tadi gini terus, kapan jadi profesornya? Jadi patung. Ini nek kaku di semen dipajang aja, dijadikan ikonnya Kota Magelang saya. Ya, payune monumental, tapi enggak jadi berkat. Oke, buat proyek-proyek yang mendorong kreativitas dan inovasi. Ya, ini mungkin saya ngomong nerocos gini, tapi nanti ada video, ada contoh-contoh foto, Bapak Ibu jangan khawatir ya, supaya tervisualisasi ya. Nanti saya kumpulkan itu. Saya grouping, kalau gaya saya itu saya grouping. Kadang-kadang orang yang inserting ya, saya insertnya sedikit tapi saya grouping. Gaya saya seperti itu. Ya, ya kalau bingung gampang, putar lagi YouTube-nya. Ya. Anak saya Elis ini kebetulan masuk ke kamar lagi karena dia lagi sakit, tapi maksa tetap mau ke Magelang. Ya, kemarin pagi ke dokter, terus ini tadi sudah nongol, tapi tak lihat kok, Pak nanti nek aku sakit tak masuk, tak online aja di kamar. Ya udah, enggak apa-apa. Ya, nah anak saya itu juga kalau pas bikin roti seharian itu bisa dengarkan khotbah baik dari GPF Ambarawa maupun dari Magelang sini. Kadang-kadang 3, kadang-kadang 4 judul khotbah loh. Kalau dia tidak sakit, sudah tak minta hari ini untuk maju, please minimal
20 sekian judul khotbah, yang khotbah siapa, tahun berapa gitu. Karena dia sudah devarim tentang ngerti tenan pondak terus nanti dulu. Nah kalau nggak ada bahan yang mau diolah apa, minimal bahannya masuk pelan-pelan diolah. Kalau bahannya nggak masuk, yang mau diolah apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu ngomong, saya mau bikin donat, tapi ora tuku-tuku ke TBK. Tahu TBK Bapak Ibu? TBK apa? Bukan TBC loh ya. Toko bahan kue. Nah kapan bisanya? Ya pas ini ada yang mati, Pak Lukas ambil inisiatif naik motor ke toko listrik, beli kabel, diolor-olor ya Pak ya, di pastori dijomplangke, diolor-olor gini, wis pakai celana pendek, nukang udah. Masih dititipi ibu, Pak, tapi beli kayak apa? Maisina. Ditegur sama engkong, pendeta tuku maisina. Saya masih gitu. Yo ben to pendeta kan pangkat wongnya tetap wong, saya kira-kira persisnya enggak rupa, tapi intinya seperti itu. Saya sampai geli ya, antara engkongnya dan papi ada dialog yang segar gitu ya. Oke. Terus berikan umpan balik yang konstruktif dan mendorong anak untuk terus berusaha. Jadi kalau terus berusaha itu pasti ya sebetulnya tidak ada kata gagal ya. Belum berhasil sama gagal itu beda loh. Gagal itu konotasinya wis ambruk-bruk, tidak bisa diapa-apakan. Tapi kalau belum berhasil itu masih in progress, in process. Ya, jadi under construction masih dibendekke, sama close. Gagal itu konotasinya ke close, Bapak Ibu. Tapi kalau under construction itu masih dibendekke, sementara pause dulu gitu ya, beda. Jadi ini kecil-kecil gini harus masuk. Terus mengajarkan konsep prototipe dan pengujian. Nah, karena segala sesuatu inovasi itu ada prototipenya. Saya juga sama, waktu membuat keyboard besar, saya bikin tus-tusnya dulu, beberapa biji gitu. Terus tak hitung lagi, terus tak apakan lagi, kembang lagi. Terus untuk tombol-tombolnya dari apa ya, supaya kalau difoto kelihatan realistis, padahal nek dicedhaki ya elek. Wong namanya keyboard palsu ya. Tapi bisa dibunyikan. Di dalam keyboard gede itu ada keyboard kecilnya, tak bedah semua, tak wiring semua ke keyboard gedenya itu. Jadi waktu dianu ya yang bunyi sebenarnya keyboard kecil yang di dalamnya. Cuman kan ketutupan, ndak ketok. Dikira orang, wih, pabrik Yamaha kalah. Padahal ndak, dalamnya ada Yamahanya gitu loh. Ya ini rahasia ya, mahal loh, bayar loh ya. Ya, tapi kan pokoknya jadi gitu. Yang penting se-Indonesia waktu itu belum ada kok yang mengikuti itu, bahkan sedunia ya, inovasi ya kadang-kadang original gitu, enggak masalah. Bisa Anda bikin macam-macam, bisa kok. Misalnya bikin apa ya, pembelajaran apa misalnya gitu, segini hitam putih jadi apa namanya, chess itu apa namanya, sekak apa tuh, catur ya. Kalau ada langkah begini, ada satu pertanyaan harus dijawab misalnya. Jadi antara permainan sama pendidikan dijadikan satu misalnya, juga bisa ya. Banyak ide itu, banyak Bapak Ibu, dari yang kecil sampai yang mewah, sampai yang sangat modern gitu ya. Terus kedelapan, mendorong kolaborasi dan kerjasama. Nah ini penting. Di Indonesia kita kan sering dengar kita butuh teamwork yang kuat ya. Nah di Indonesia seringnya bukan teamwork yang kuat, tapi work team yang enggak work. Kenapa? Kalau kumpul enggak bisa kerjasama, yang kerja si kote nyikut sana sini, ngeri di sini itu. Kenapa? Pendidikan awal sudah salah, ranking kan, terus yang ranking 1 biasanya mamahnya diem sih, tanya sama yang lain, Cik piye, anakmu rapotan piye? No. Anakku ya ranking 7, puji Tuhan lah.
Nah kan terus kepancing, lah anakmu piye Ci? Anakku cuma ranking 1. Pura-pura tersipu padahal jero menang aku. Namanya humble bragging, pura-pura humble. Itu loh kemunafikan yang seperti itu dipelihara terus. Makanya anak-anaknya sombong, sikutnya gede. Nek suruh kerja sama itu suruh ngaku yang lain, kamu yang pinter ini, kamu ini ya, aku tak ini. Susahnya ampun. Susah di Indonesia, maunya dikuasai sendiri semua. Ampun itu, mental-mental seperti itu jangan ada di Kehillat sini. Ya, di Kehillat sini semua saling menghargai. Amin. Kalau tidak ada menghargai susah. Ya, karena jamnya sudah saya dan Pak Lukas itu membuat rekor. Ya, Pak Lukas khotbah terpendek 4 bulan yang lalu, saya bulan lalu ibadah terpanjang yang sore. Nah, jadi nanti sore saya akan begini, Bapak Ibu untuk bulan lalu saya minta ampun, tolong ketaki saya kalau tidak terima tak beri waktu 5 menit. Karena apa? Saya di awal ini saya terangkan sedikit ya, kenapa kok terjadi. Saya itu sukanya seminar, nggak bisa khotbah sebetulnya saya Bapak Ibu. Jadi awal itu Pak Lukas, Pak di sini, Pak ora iso aku Pak, wes gini ya, harus kompromi antara gaya seminar yang dikhotbahkan. Ya, jadi Bapak Ibu supaya tahu, khotbah kok koyo ngono, ora koyo Papi Lukas. Ya memang aku duduk Papi Lukas, aku Papi Peter. Ya, lain, tipenya lain, gayanya lain. Nah, saya bukan pengkhotbah, saya ini pendidik yang seminar. Ya, dulu diminta Pak Yakub juga sama, Pak. Tapi saya minta waktunya 3 jam loh, saya sendiri. Enggak bosan Pak, lihat sendiri gitu. Nah kalau seminar kan ada ice breaking, ada gini. Terus Pak Yakub tanya peserta di Ambarawa waktu itu, banyak peserta dari luar juga loh. Gimana? Wah podo seneng. Ya sudah, ya, memang gaya saya seperti itu. Ya memang saya di bulan lalu ada yang ngeritik saya habis. Pak khotbah itu harus singkat, padat, jelas tuh. Terus saya ngomong, Bu, hasilnya apa? Tidak detail, tidak ngerti, tidak apa, tidak ada kesan, singkat, padat, jelas. Hasilnya apa, Bu? Tolong pikir. Tapi untuk Anda tidak nyaman, saya tetap minta maaf. Tapi untuk isinya, saya tidak mau minta maaf. Bener aku. Ya ngerti ya Bapak Ibu ya. Jadi ini antara kompromi awal saya dengan Pak Lukas seperti itu. Jadi kalau gayanya berbeda, sekarang rahasianya ketahuan nih. Ya sudah saya buka. Jadi saya bukan pengkhotbah. Kalau gayanya singkat padat jelas, yo ngoleo video-video khotbah yang short yang di YouTube sana banyak ya, atau TikTokan aja 1 menit gitu. Ya ketoknya judulnya wah ketoknya gini. Tapi mudeng enggak, lalu enggak ada detailnya kok. Bingung pasti. Judulnya dapat tapi lakukan enggak ada cluenya akhirnya. Ya. Nah, itu jadi saya nanti sore juga mau mohon maaf sama jemaat ya. Tadi nanti sore saya pendeki kok Jameson bales dendam supaya saya juga tapi ya bikin rekor minimal. Gitu ya. Masih ada waktu, saya serahkan ke Pak Lukas untuk mengekstrak hari ini walaupun pendek. Kita teruskan minggu depan, jadi jangan khawatir kalau dulu diteruskan bolong enggak nyambung ya Pak Obed ya. Sekarang ini teruskannya bukan nanti sore tapi bulan depan pagi lagi. Ya, haleluya, hodullah Yahweh. Bapak Ibu, sukses untuk kita semua. Nyambung bulan depan, belajar lagi. Kelihatannya bisa 2 sampai 3 kali untuk tema ini. Enggak tahu, kalau terus dapat inspirasi lagi ya jangan khawatir kalau nyambung 12 kali untuk satu tema. Udah. Oke, Bapak Ibu. Oh iya. Baik, saudara, saya perlu ngasih tahu bahwa yang namanya makan itu mesti bervariasi. Enggak setiap hari telur ceplok, setiap hari telur ceplok lagi, lama-lama ceplok kepalanya. Ya,
Jadi macam-macam ya, ada yang gayanya seperti saya, ada yang gayanya Pak Peter, ada yang gayanya Jameson, macam-macam saudara. Tapi semua materi itu pasti sangat berguna kalau kita mau memperhatikan. Baik saudara-saudara, saya akan perkenalkan. Hari ini ada yang pertama kali hadir dalam ibadah kita, yaitu Bapak Salim Pangkalelong dari Tanjung Priok, Jakarta. Di mana duduknya? Ya, berdiri Pak. Ya, kasih salam yang ada di dekatnya. Ya, beri tepuk tangan saudara. Haleluya. Pak Salim Pang ini seorang pelaut. Tadi malam sempat bertanya, kira-kira paling nyaman itu di mana? Katanya di daerah Timur Tengah, saudara. Orang-orangnya itu ramah, ya. Di Arab itu juga ramah katanya. Jadi kita perlu juga banyak belajar agar supaya negara kita itu bisa maju. Seperti tadi saya melihat ya, supporter Cina masuk ke Indonesia disambut luar biasa, sampai ada yang mengatakan saya tak tinggal dulu di Indonesia selama 1 minggu. Ada yang saya akan tinggal dulu mungkin bisa selamanya. Itu karena dia terkesan dengan keramahan orang Indonesia. Begitu juga Kehillat Alefto. Kehillat Alefto itu juga harus dikenal keramahannya. Amin. Kalau ada jiwa baru diajak bicara, ojo dinengketok saudara. Kalau didiamkan itu tidak baik, ya. Seperti Pak Salim Pang ini saya tanyai dulu, ngikut video saya itu sampai berapa lama? Dia bilang sampai dari tahun 2019 ya, sudah mengikuti saya. Jadi saya tanya, oh waktu itu berarti apa subscribernya masih sedikit? Ya, masih sedikit. Tapi dia ngikuti terus saudara. Seperti tadi penari di sini pakai jempol yang ada lampunya, itu sebetulnya alat sulap saudara. Tapi saya senang, saya lihat wah tariannya kok bagus, tak belikan jempol-jempolan yang menyala. Tadi tak syuting, saya pengen lihat, ternyata ini lampu harus dimatikan, ya, kurang, kalau di kamera kurang jelas, ya. Jadi begitu saudara-saudara. Nanti saya berharap kalau nari lagi lampunya bisa dimatikan, ya, jadi lebih jelas. Kalau di kamera nggak jelas, saudara. Oke, saya kira seperti itu saja. Ada pengumuman? Oke. Shalom saudara, berjumpa kembali di Aleftal Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Mengundang warga Surabaya dan sekitarnya untuk datang dalam acara persekutuan doa Aleftal Surabaya bersama Papi Lukas dan tim yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 13 Juni 2025 pukul 6:30 malam di Surabaya Swiss Hotel. Mari bersama-sama muliakan Bapa Yahweh dan menikmati hadiratnya dengan penuh sukacita. Dalam rangka memperingati perayaan Shavuot, akan diadakan aksi sosial donor darah pada hari Minggu 15 Juni 2025 pukul 9 pagi sampai selesai di Kehillat. Mengajak seluruh pelayan Tuhan dari semua divisi untuk bersama-sama hadir dalam doa pelayan setiap hari Senin pukul 6 sore di Kehillat. Mari bersama-sama tetap nyalakan api roh kita untuk terus melayani Bapa Yahweh. Demikian minggu ini. Sampai jumpa di Aleftal Update News selanjutnya.
Bapa Yahweh memberkati. Seharusnya minggu pertama, saudara. Kalau minggu pertama kemarin baru tanggal 1 ya, jadi kita pakai minggu kedua. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan bagi pembangunan, kami persilahkan ya untuk ini. Jadi kita akan akhiri kebaktian kita, saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami menyadari betapa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kami boleh ada seperti kami ada saat ini adalah karena kasih karunia-Mu. Sebentar anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Dari minggu ke minggu kami semakin memahami akan firman-Mu. Kami dididik untuk hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini di dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan untuk kami semua ya Tuhan. Sehingga kami benar-benar tetap sehat sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yesus Masiah kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita akan terima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh Weismereka. Amin. Ken Yehi Otsa. Yair Yahweh Panau Eleka Wikuneka. Amin. Ken Yehi Otsa. Yisa Yahweh Panau Eleka Wayashem Lecha Shalom. Amin. Ken Yehi Otsa. Baruk atabair ufaruk atabesareh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peribitneka ufri atmatka ufri faemtika sikar alapeka westorotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak domba. Amin. Baruk tanaka umisartika, diberkatilah engkau, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk atap opoika ufaruk atap betseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu meleka olam besem Yesus Masiah waruah kodes kile olam faen. Dalam nama Adonai Yesus Masiah kami berdoa. Amin. 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 Yevareka Veishmereka Yevareka Yair Yahweh Pandau Eleka Wikuneka Yevareka Veishmereka Yevareka Yisa Yahweh Pandau Eleka Wikuneka Hashem Leka Shalom Shalom Hashem Leka Shalom Shalom Yevareka Veishmereka
Yevareka. Selamat pulang, Bapak Ibu memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya, terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.